ya. Innova, bangun. Hai Innova. Oke, selamat datang di Autolog Channel dengan saya Dario. Saya Bram. Dan kali ini ya kita akan review ya. Nah mungkin ini review mobil baru pertama kita karena gua cukup beruntung, bokap gue bisa dapat ini Toyota Innova. Gue bisa napas dulu untuk nyebutin namanya. Nama lengkapnya nih, apa aja nih? Apaan nama lengkapnya? Toyota Kijang Innova Xenix Hybrid Q Modelista. Ini marketing Toyota nggak yakin banget sih sama namanya. Namanya panjang amat ya. Iya, padahal sebelumnya udah pakai Innova doang. Tapi orang juga nyebutnya Innova. Iya, ya gue versi Kijang sih. Ya, Kijang ya. Kijang masih dekat di hati. Ya. Oke. Ya, kalau penasaran, yuk cek yuk. Yuk. Pertama kali kita lihat ya udah jelas beda bentuk dari yang versi sebelumnya ya, dari depan. Ya ini gue jujur ya, gue paling seneng ini salah satu improvement ya, bukan improvement dan perubahan yang cukup drastis ya dari ya Kijang sebelumnya. Karena sebelumnya Innova tuh gue gak seneng jujur. Kenapa? Karena bentuknya tuh kayak MPV tapi cungkring, bukan cungkring, tinggi ya bentuknya. Agak aneh buat gue. Buat gue yang paling bagus ya ini, karena bentuknya kayak SUV. Kalau nggak Kijang kapsul tuh, dari Kijang kotak ke Kijang kapsul gue demen. Ya ini lebih ke arah ya crossover lah bahasa gampangnya. Ya kita bisa lihat ya. Ya kita review ini sebagai Kijang Xenix dulu ya. Ya. Kita bisa lihat ya, bodinya tuh pada dasarnya udah kayak SUV atau crossover bahasa sekarang. Dan ini mobil tersedia dalam 5 warna. Putih, abu-abu muda, silver, abu-abu tua, hitam. Abu-abu tua ada 2? Ada 2. Atau lagi yang mesinnya spot order, agak sedikit biru. Kalau yang ini warna apa sih? Ini grey metallic. Grey metallic. Yang biasa, yang itu, yang abu-abu tua yang biasa. Cuma komentar gua, hidup kok nggak ada warnanya gitu loh. Warnanya monokrom. Gue nggak ngerti apa. Aduh Toyota ya kasih kayak warna itu, warna Fortuner ada satu kan yang ada kayak coklat tuh. Tuh cakep tuh kalau di sini menurut gue. Tapi warna monokrom. Mungkin versi berikut kali. Ya mungkin mereka terinspirasi. Gitu kan? Mungkin mereka terinspirasi dari Audi kali. Warna monokrom. Juga kalau gue bawa komentar satu hal ya, gue udah pakai ini 4 bulan ya. Jadi 4 bulan. Jadi pasti ada ya sedikit mishap lah, kayak lo kena batu lah apa. Nah komentar gue nih kualitas catnya, kalau gue jujur jelek. Kenapa jeleknya? Gampang banget berat. Oh gitu? Lo kalau bisa lihat tuh di kiri itu udah ada berat tuh. Pokoknya catnya tipis bener. Itu doang. Gue cuma komentar gue untuk nih mobil kualitas catnya kurang sih. Jadi kalau lo ada pasir alis lo gosok bisa ini. Cuma ini mungkin kamera nggak kelihatan ya. Tapi kalau lihat detail-detail itu, bahkan di itu gua ada satu semplak tuh, gua udah pakai touch up pen tuh. Oh ya juga banyak yang komentar ya, biasanya di banyak influencer, banyak yang komentar di YouTube channel lain ya, atau mobil, velgnya. Velgnya kenapa? Ini velg dia pakai ini offsetnya terlalu masuk ya. Terlalu masuk. Banyak orang komentar gitu. Gue agak setuju sih, karena agak termasuk sih. Iya, kalau dilihat secara lurus memang agak masuk sih. Soalnya dia ya gue rasa sih, karena dia pakai platform sama ini kan, sama Foxy sama persis. Foxy ya? Sama Foxy sama persis. Dan tapi dia bodi lebih lebar, bodi lebih panjang. Jadilah masuk dia kayak Metro Mini. Berarti dia wheelbase semua sama Foxy? Sama persis, kau cek sama persis. Sama persis sih. Ya, padahal sih sayang sih, velgnya menurut gue keren sih ini. Nah, kalau diperiksa ya, kalau diperiksa sama ini, velg ini, velg Alphard. Velg Alphard sama. Berarti ya sekarang ini platform yang ini jadi gerak roda depan ya? Kenapa? Dari gerak roda depan kalau gerak roda depan, ya. Ya, maka ini adalah Kijang pertama yang monokok, Kijang pertama yang hybrid, lalu juga Kijang pertama yang tidak dijual dengan manual. Oh, matic semua? Matic semua. Dari varian paling rendah sampai paling tinggi? Tepatnya CVT, ya. Oh, CVT. Ya, paling kalau gua komplain satu lagi soal eksterior, itu pintu tengahnya. Pintu yang belakang? Pintu belakang, karena pintu belakangnya panjang. Jadi kalau lu masuk ke jalan yang agak sempit tuh bukanya mesti hati-hati banget.
Lebih panjang dari pintu depan ya? Lebih panjang. Iya, bener. Panjang itu doang sih. Jadi kayak kalau pakai mobil hati-hati, kasih jarak lah. Ini kan Q Modelista ya, Dar? Bedanya sama yang versi selain ini apa aja sih? Gue bedain dulu ya antara gimana ya? Ini gue rada dipaksa beli yang Q yang Modelista. Padahal gue niatnya waktu pengen. Rada dipaksa. Terpaksa sih tepatnya. Kenapa ya. Tuh jadinya? Karena waktu itu gue mau pesen yang Q yang bukan Modelista. Karena Q biasa. Karena waktu itu karena ini mobil mau dipakai jauh-jauh, kayak penak-penik kayak yang genit-genit gini, takutnya ini makanya copot lah apalah, jangan rusak kan gitu. Nah tapi waktu itu salesnya bilang, Pak kita dari Astra nggak ada yang Q non Modelista, jadi ya kita mau nggak mau beli yang Modelista. Ya tapi ya penampilan bagus sih. Oke, kita bedanya ya Q sama trim lainnya. Yang pasti pertama nih body kit nih. Body kit ini ya. Body kit beda semua. Habis itu velg pasti beda. Velg nih 18 inch, kalau yang lain lebih kecil. Kalau ini juga paling kelihatan nih. Lampu DRL juga sekaligus lampu sen. Itu beda. Yang ini cuma ada di Q doang. Oh, kalau yang non Q nggak ada? Nggak ada, itu pembeda paling gampang. Walaupun ya lu bisa beli sih, gampang sih. Di Topet ada kok. Lampu ini, lampu headlight. Lampu headlight ya beda. Kalau yang trim biasa ada lampu sennya. Lampu sen? Ada, ini di sini nggak ada. Oh. Justru nggak ada. Yang di sini semua jadi DRL ya? Ya di bawah semua, lampu sen DRL di bawah semua. DRL malah nggak ada seingat gue yang asli. Oh, yang biasa nggak ada? Nggak ada. Terus juga ini nih, ini kamera depan. Kamera. Nah, ini bagian dari 360 ini cuma ada di Q doang. Baliknya ada radar. Oh, di balik emblem radar ya? Di balik emblem. Makanya gue sempatnya pengen ganti logonya tapi takut ganggu. Ini. Nah, apa lagi? Rain sensor? Nggak ada rain sensor. Nggak ada? Itu, ini yang oke lah, lu yang beli model V, model G boleh diubah kayak Q bisa. Tapi lu nggak bisa niru ini. Ini sistem ADAS-nya. ADAS namanya Toyota Safety Sense atau TSS. Yang paling ya Q juga yang beda tuh ini. Pintu belakangnya bisa dibuka pakai suara dan tailgate ya dan dia elektronik. Ya nanti kita lihat buka pakai suara gimana ya. Yang bedain Q sama yang lain itu adalah captain seat ya. Captain seat. Yang second row ya. Ya second row. Jadi cuma ada di ini doang. Nah tapi walaupun ini trim paling topnya, yang bikin gua ada trigger sama Toyota itu satu lagi. Kenapa? Kursi depannya tidak elektrik. Dua-duanya? Dua-duanya nggak elektrik. Kirain driver seat. Driver seat itu nggak kayak elektrik. Padahal ini pas kita bikin video udah ada Yaris yang hybrid ya. Itu elektrik depannya. Dua-duanya? Masih driver. Oh, driver doang. Tapi at least drivernya ya udah cukup. Ini driver juga belum? Belum. Cuma itu doang, cuma yang captain seat doang. Aduh, cuma itu doang. Kenapa? Innova sebelumnya aja ada elektrik. Oh iya. Iya, barusan kita ada teman kita tuh ngomong. Innova sebelumnya ada elektriknya. Oh, downgrade. Yang reborn ya? Yang reborn ya? Yang reborn ya? Itu apa? Venturer. Oh, yang Venturer. Yang Venturer udah elektrik. Ini belum elektrik. Padahal harganya lebih mahal dari Venturer. Ya, mungkin mereka menyangka beli mobil ini yang nyetir ya supir kali ya. Iya, tapi setidaknya posisi penumpang lah kasih elektrik kalau misalnya itu. Tapi masalahnya mobil enak dipakai sendiri. Iya. Fun to drive nih mobil. Oke lah, ya siapa tahu tuh PR buat Toyota ya untuk versi facelift atau apanya. Bukan, gue yakin mereka tahan diri supaya versi berikutnya tuh ada upgrade. Bisa dinaikin harga ya. Nah, kita di sini mau coba ya. Kita mau peragain voice activation. Voice activation. Voice activation. Nah, ini. Silakan Dario. Hai Innova. Lagi ngambek dia. Hai Innova. Buka pintu. Oke. Oh, lupa total. Masih dikunci. Oh, masih dikunci. Hai Innova. Innova. Bangun. A few moments later. Hai Innova. Buka pintu. Akhirnya. Oh. Kamu kok nggak mau denger omongan orang? Cuma hari ini doang. Biasa lancar sih. Kalau tutup bisa juga? Bisa nggak? Hai Innova.
Hai Innova, tutup pintu. Ngambek lagi dia. Kenapa ya? Hai Innova. A few minutes later. Capek juga nih gue ngomong. Hai Innova, tutup pintu. Nah. Oke. Kalau gue main nebak mungkin gara-gara angin kali. Mikrofonnya gara. Jadi mungkin itu gimana ya? Jadi voice command itu malah jadi bikin lebih lama bukanya daripada buka pencet sendiri. Kalau gue main nebak sih mungkin gara-gara angin kali. Ini di sini lagi berangin banget tuh ya. Jadi mikrofonnya mungkin rada-rada budak jadinya. Tapi ya gue pernah coba sih waktu itu. Gue bawa barang apa, gue bisa pakai kaki gini, pakai voice command enak sih. Jadi komennya Hai Innova ya? Hai Innova, buka pintu ya. Tapi cuma untuk tailgate doang ya? Untuk tailgate doang. Oke. Inilah bagian belakang ya, belakang dari Kijang Innova Scenic Hybrid. Nama panjangnya ya. Q Hybrid. Q Hybrid. Ya, gue cuma ngomong komentar sih, belakangnya siap sih. Belakangnya ya benar mirip. Banyak yang bilang banyak RAV4 atau di sini Indonesia Toyota Rush juga mirip. Ya itu bagian dari bahasa desainnya Toyota yang baru ya. Lampunya. Gue nggak ada komplain sih belakangnya. Belakangnya menurut gue bagus. Yang gue komplain cuma satu, emblemnya. Mungkin seperti Anda lihat ya di video, di awal video gue. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau yang kanan gue nggak terprotes, karena itu full trim sama nunjukin tuh hybrid. Yang gue protes ini, udah Kijang dipisah Innova Scenic, jadi kesannya kebaca Kijang Innova Scenic. Mesti gitu bacanya ya, karena itu beda-beda ukurannya. Iya. Beda-beda terus, dan gue bingung kenapa Kijang sama Innova dipisah ya? Iya, nggak tahu. Kayak mereka tuh kayak mau neken ini Kijang, neken ini Innova, nggak tahu. Pede dikit kan, tim marketingnya Toyota pede dikit. Mungkin kalau untuk trim lainnya, seingat gua, yang G ini bagian tengah ini kagak nyala. Ini nyala. Ini nyala. Ini nyala. Ini nyala. Gue lupa nih lampu. Lampu senja. Lampu senja. Oh, lampu senja. Lampu senja. Juga kalau gue boleh komentar atau pengguna Scenic yang bukan yang Q ya. Mereka suka lepas. Yang V, yang G, banyak gue sih ngeliat banyak orang nggak pasang, dicabut. Yang lampu rem yang mana sih ini ya? Lampu rem yang luar. Oh, yang luar lampu rem. Kalau yang ini, sirip ini? Sirip semua tipe ada. Semua tipe ada. Ini juga spoiler udah bagian dari, saya sebenarnya dari body sih. Tapi udah pasti ada ini ya, kamera mundur. Kamera mundur semua tipe ada, tapi yang Q doang yang punya 360. Oh, Q doang yang ada 360 ya? Q doang yang ada 360. 360 dia ada di mana sih jadi nyorotnya? Ada satu di belakang sini pastinya. Satu lagi yang tadi di grill depan ya? Sama satu di kaca spion kanan kiri. Oh, kaca spion. Oh, oke. Ya kan bedanya ya, kaca spion pasti ada kamera di bawahnya, tapi model sama sih, cuma beda itu doang. Nah ini merupakan mesin dari Innova Scenic Hybrid ya. Nah gue lupa kan nyebut Kijang Innova Scenic Hybrid ya. Susah bener namanya. Ya mesinnya ini kodenya M20 FXX. FXX? Iya. Atau X itu apa, tapi kalau yang versi bensinnya tuh FKS. Nah, gue mesti lihat juga nih horsepower. Soalnya karena ini hybrid ya, jadi intinya ada dua mesin. Yang satu elektrik, satu bensin. Iya, mesin bensinnya nih 152 horsepower. 52. Sedikit di detune ya dari versi bensinnya. Oh, bensinnya berapa emang? Gue lupa, 160, 170. Lebih gede ya? Lebih gede, power mesin doang. Tapi ini ada motor listriknya sebesar 113 horsepower. Jadi kalau dikombinasi tuh jadi 186 horsepower. Ya itu cukup lah. Cukup. Nah, tahu yang paling menarik torsinya. Torsi mesinnya sendiri itu 187. Torsi mesin listriknya tuh 206 Nm untuk torsi mesin listriknya. Tapi jadi ini semua kegerak roda depan ya? Apa AWD? Depan dia. Full depan ya? Full depan, karena ini ya udah. Kirain elektriknya di roda belakang kan gitu. Oh enggak. Oh ya, kalau ya mesin listriknya tuh di transmisi. Jadi yang pembeda utamanya tuh selain mesin bensinnya tuh beda cycle-nya nih pakai Atkinson cycle. Juga ini transmisinya. Jadi
Kalau dijelasin ya, ini transmisi menggunakan ECVT. Kalau yang versi bensin pakai ECVT biasa ya. Nah, ini ECVT ini beda. Pada intinya tuh kalau dijelasin bisa jadi satu video sendiri. Tapi secara singkat, ini jadi direct drive. Jadi tidak ada torque converter, tidak ada clutch, yang ada coupling. Jadi dia direct drive. Dia ada kayak planetary gear. Nah, di dalam planetary gear itu nyambung ke motor listrik, itu yang buat penggeraknya, penggerak hybridnya ya. Atau satu motor listrik lagi buat gerakin satu gigi yang ngubah rasio giginya. Jadi dia kalau CVT kan pasti pakai belt kan, beltnya dia besar kecil. Nah, ini enggak. Gitu, pokoknya kalau dijelasin rumit ya, gue mesti pakai diagram, mesti satu video sendiri. Ya, itu mungkin nantilah. Bisa nanti. Bisa. Makanya intinya begitu. Dan gue paling seneng ya dari performa ini mobil itu ini akselerasinya. Bisa akselerasi 0 ke cepet tuh 9,3. 9,3 detik. 9,3 detik. Bobot mobil sendiri berapa sih? Gue lupa sih nanti. Jujur gue lupa sih, nanti main nanti di video ya, di bawah nanti ditaruh. Dan jika dibandingin ya sama gue nyombong sama Fortuner ya yang 2,8 yang baru itu 10 detikan. Dan ini sedikit lebih lambat dibandingkan Hyundai Palisade. Palisade tuh 9,3, 9,2, beda dikit. Tapi Palisade kan lebih gede juga Lebih gede juga sih, tapi Palisade tuh di sana terkenal kenceng. Jadi ya, ini lawan cumi-cumi darat yang belum diapa-apain ya, boleh lah. Bisa. Ya, pernah sudah gue udah laku sih. Nah, juga yang bagusnya lagi, selain kenceng akselerasinya, bensinnya hemat. Dapat kombinasi berapa? Gue nyetir tidak dihemat-hemat ya. Jadi gue nyetir seenak jidat gue. Betot gitu? Betot enggak, tapi pokoknya gue seneng ya agak cepat lah nyetirnya. Itu dalam kota 1:15. 1:15. Lalu kalau ke kota bisa 1:17, 1:18. Jadi ya enak lah, bisa hemat bensin, kenceng juga iya. Nah, dia kan ada mode elektrik kan ya? Itu ada suara-suara artificial nggak? Ada suara artificial. Nanti kita coba dengar. Nanti kita bikin di video terpisah. Ini mobil saking hematnya ya. Gue tuh kita ngisi bensin, kalau gue ngisi bensin tuh 3 minggu sekali. 3 minggu sekali. 3 minggu sekali. Full tank. Sampai habis 3 minggu sekali. Dan itu dipakai terus? Dipakai terus sampai tiap hari. Kadang itu suka lupa. Juga, oh iya, gue paling lucunya nih mobil unit ini. Gue sempat ada kejadian ya. Jadi kita tahu nih mobil hemat, tapi kita pas awal-awal kita sangka hemat banget, soalnya ini jarum meteran bensinnya nyangkut di 3/4, nyangkut di situ terus beberapa hari. Saat di hari keempat tiba-tiba ya kita diperingatin bensin mau habis. Gue nyadar udah sampai sampai ini kayak power engine diturunin gitu sama ini mobil. Itu cuma itu doang. Mungkin kalau baru beli ini mobil, hati-hati aja sih meteran bensin. Mending isi bensinnya langsung dah. Oh, jadi itu error apanya tuh? Gua nggak tahu, tapi sekarang udah nggak apa-apa. Gua waktu service pertama gua udah komplain waktu itu. Mereka nggak nemuin apa-apa. Mungkin nyangkut kali ininya pelampungnya atau apanya, gua nggak tahu. Jadi. Ya, ini adalah posisi duduk ya di Kijang Innova Scenic. Posisi duduknya enak sih. Gue ke posisi duduk gak ada komplain ya. Ini bisa tilt and teleskopik. Ya, aduh, iya tilt and teleskopik. Cuma gue malas beragain karena ini udah setting udah enak. Gue juga satu komplain gue ini biasa. Yang komplain yang ini gue cuma nih plastiknya kesannya bukan plastik jelek sih, tapi kesannya kalau lu sentuh tuh kesannya kayak mobil murahan gitu loh. Tuh kan? Lu pegang nggak kurang gimana? Kurang empuk ya? Kurang luxury gitu kesannya. Ya, ini mobil juga dilihat ya, banyak tentuan soft touch-nya sih. Tentuan soft touch-nya di pintu ya, termasuk di atas ini soft touch ya, tapi ini plastik ya. Juga, nah kalau yang bedanya sama trim yang bawah. Sehingga gue yang G ini nggak ada, soft touch ini nggak ada, ini plastik doang. Oh ini berasa lembut. Juga gue cuma kasihan sih sama yang beli G. Kenapa? Karena yang G warnanya tutun.
Two-tone, coklat dan hitam. Dan menurut gue tuh jelek banget. Kenapa nggak hitam semua aja lah? Kasihan gitu loh yang BG. Kalau nggak kasih opsional bisa milih warna. Ya rasa Toyota nggak bakal mau deh. Oh gitu ya. Buang duit tuh. Tapi kenapa udah hitamin aja semuanya gitu loh. Jangan diiniin, jangan diskriminasi lah terhadap trim bawah lah. Ya, ini ada setir ya. Setirnya untuk yang tipe yang Q tuh cukup lengkap ya, cukup padat tombolnya. Ini tombol untuk ini apa sih, display ya, display untuk di speedometer. Ini volume buat head unit. Ini juga buat head unit. Ini pokoknya bawah head unit semua. Yang kanan atas ini buat adaptive cruise control. Adaptive cruise controlnya. Di start dari sini. Itu gampang sih sebenarnya. Kalau udah ngerti gampang ini ya ingatnya. Kalau ini ya infotainmentnya. Seingat gua 10 inch. Untuk yang trim yang Q, yang G seingat gua agak kecil dikit. Lebih kecil ya. Lebih kecil. Semua touchscreen semua, bisa Android Auto, bisa Apple CarPlay. AC nih semua trim sama, udah yang ini udah digital semua. Digital semua. Nah, yang gue suka adalah tuas transmisinya nih masih menggunakan tongkat ya. Ini beda sama yang Prius. Yang Prius tuh bisa pakai gear selector. Gear selector kurang enak ya, kurang intuitif lah buat orang yang biasa nyetir Matic biasa. Nah, ini ada parking brake ya, parking brake, auto hold, drive mode-nya, EV mode juga ini buat matiin traction control. Lalu juga ya untuk interior paling yang selain plastik itu yang gua komplain tuh ini AC-nya. AC kenapa? Lubang AC nggak bisa ditutup. Oh, nggak bisa ditutup? Nggak bisa tutup, itu doang kadang-kadang. Kadang-kadang lu nyetir kedinginan pengen lu tutup nggak bisa ini. Jadi cuma bisa dibelokin dong. Ya tapi positif lainnya cup holder banyak. Satu di situ ada satu lagi, sini dua nih tengah. Lalu ya cup holder tanda kutip ini gue pakai buat macam-macam. Terus di pintu juga ada. Oh, tambah lagi belakang. Bakal banyak lah. Kalau Anda kolektor botol nggak usah khawatir, bisa dibawa semua kali. Ya, ini adalah ya kursi baris kedua ya dari seri Q. Captain seat. Di tengah ada meja. Meja. Ada gantungan juga di sini. Cup holder 2. Ruang kaki sangat melimpah. Kalau senderan bisa ini elektrik. Tapi depannya enggak, kursi penumpang, kursi supir enggak elektrik. Lalu juga yang enak nih satu-satunya ada ini. Kaki. Ada footrest kali ya istilahnya ya. Ya bisa dibilang footrest. Ya, cuma karena ini baterai NIMH-nya di bawah jok depan, di kaki kita nggak bisa masuk. Itu doang. Tapi ini udah termasuk yang paling mundur sih. Paling mundur ya kalau kita agak ningkring dikit sih nggak apa-apa sih, bisa sih. Agak ningkring ini bisa sih. Ya tapi ya penak ini sih, penak mas segini aja, penak tas gini. Ya tidur dulu ya. Untuk seri V dan Q nih dilengkapi dengan ini layar infotainment di belakang. Ya, dan ini basisnya adalah Android ya. Walaupun Toyota nggak bilang sih basis Android, tapi walaupun Android, ya kita nggak bisa install aplikasi apa-apa sih karena mereka dikunci sama mereka. Oh, jadi ini untuk apa aja jadinya? Bisa ini untuk Netflix, untuk YouTube bisa, untuk browsing ya bisa. Browsing bisa ya. Kalau ini belakangnya ada USB, nah ada pintunya, storage. Nah, kalau nonton Netflix, ya jika ada Spotify, ada Chrome. Nah, untuk nonton YouTube bisa dari sini langsung. Ya, cuma ya emang bukan yang paling cepet sih, tapi lumayan. Ya, at least ada entertainment di belakang ya. Berarti ini tergantung WiFi ya, speednya. Tergantung WiFi. Nah, kalau Anda tanya WiFi dari mana? Seharusnya mungkin dari HP ya. Nah, tapi karena gue sayang pulsa di HP, jadi gue sarankan untuk yang punya Xenix V sama Q ini beli nih modem MiFi. Modem WiFi. MiFi, mobile WiFi. Ini kalau baterai cabut ya, dan dia ada listrik dari ini, dia otomatis nyala. Ada listrik dari USB. Gue pakai USB yang belakang. Jadi kalau mobil nyala dia nyala. Nah, ini mobil nyala, dia nyala nih langsung nih.
Dan ini pada headphone, karena ini jadi kalau nggak mau ganggu ya yang pengemudi atau apa, lagi nonton film bisa pakai ini, pakai Bluetooth untuk headphone. Nah juga, kenapa nih mobil dalam yang berantakan ya? Karena mau nunjukin mobil ini kalau dipakai secara praktikal gimana. Nah salah satu yang komplain nyokap gua nih nggak ada gantungan. Nah kan nyokap gua beli gantungan nih. Gantungan cuma ada satu doang di sini nih. Gantungan. Kayak juga untuk penumpang belakang ada ini. AC, climate control. Ya, climate control. Nah juga ini adalah buat ini di ambience light yang sini. Oh, ambience light. Ambience light yang di situ. Oh, coba nyalain. Dan ini udah nyala. Oh, udah nyala. Kena terang nggak tahu kelihatan. Oh, oke. Nah, ambient light ini ada di versi Q ada, V juga ada. Tapi mungkin gue cuma kasih kalau yang beli V bensin. Ini masih ada, tapi nggak ada sunroof ya. Oh. Jadi kayak ya kelihatan di tengah-tengah gitu. Ya? Jadi kayak kalau gue ngomong kayak ngeledek sih. Ya, kalau ini karpet tadi terganti sih, terganti pakai mereknya Rhino. Enggak sponsor sih, kalau mau sponsor boleh kontak kita ya. Karpetnya bagus sih, ya nih Rhino. Yang aslinya tuh karpet kayak karpet dulu sih. Kita ganti karena takut kotor ya, malas bersih-bersih, kita pakai yang karet aja. Untuk akses tertro-nya, harus dimajuin ya. Nah ini bisa tinggal angkat doang. Nah, yang gue suka dari ini mobil kursinya tuh ngelipat ke bawah. Nggak rata sama lantai. Biasanya kalau yang seri sebelumnya kan ke atas. Nah bisa kita tarik lagi. Nah ini kalau kita tarik agak belakang ya. Segini kali ya? Ya itu jauh. Nah segini aja kelihatan. Ya maju dikit lah. Nah segini. Sip. Nah ini masih agak tegak, bisa diatur lagi. Nah, cukup oke lah untuk kursi ketiga. Jadi kalau saya perjalannya agak jauh-jauh dikit masih nggak apa-apa sebenarnya. 2-3 jam masih betah. Ya masih oke sih. Masih oke. Ya ini proper lah. Nah juga kalau kursi ketiga yang dibuka sebenarnya bisa mundur lagi nih. Kursi bagian kursi keduanya. Tapi karena ya kita lebih perlu ruang bagasi ya makanya kita lipat sih. Ya ini juga kelihatan udah lega kok itu, masih lega. Jadi ini ya bagasi dari ini mobil ini ya. Nanti kalau ini kursi dibuka sebesar ini kira-kira. Nah kalau dilipat tuh bisa cukup. Oh maaf, ternyata yang depan masih dilanjut dulu. Nah, jadi bisa muat barang yang sangat banyak sebenarnya bagasinya. Iya. Kalau sekarang posisi nyetir lo nih gimana nih? Enak atau apa? Ini mobil posisi nyetirnya enak sih, gue bilang. Cukup tinggi, cukup commanding, tapi juga nggak terlalu sampai bikin susah. Nah gini loh, kalau Innova ya selalu ciri khasnya gue yang soal bodi ini cembung. Jadi lu kayak kanan lu tuh mesti kasih agak jarak dikit lah itu doang. Kalau belok manuver. Kalau buat ngukur gitu ya. Ngukur juga ini mobil mungkin lu perlu sedikit adaptasi karena Mas Evan. perlu adaptasi kenapa? Nah, ya jadi ini perlu adaptasi karena ke posisi kepala kita ya. Kita tuh agak di biasanya kalau mobil yang enak tuh ya. Kepala kita tuh pas di antara sumbu, pas di tengah-tengahnya. Nah, ini agak maju. Ya. Agak maju. Jadi lu kalau ngambil ancang-ancang mesti agak maju dikit ya. Nah, posisi nanti kalau lu makir, lu kayak manuver kayak U-turn gitu mesti ya lu sedikit adaptasi lah. Tapi seminggu ya udahlah, bisa lah. Bisa adaptasi. Setirnya enak dipegang juga sih. Bahannya sih di browser bilangnya sih leather, bilangnya. Tapi kalau baca gue salah ya. Ini bahannya microfiber. Namanya microfiber. Kalau secara pandangan gitu ada blind spot kan? Blind spot. Harusnya tidak ada. Nggak ada. Cuma lu kalau bisa lihat nih di daerah sini nih, di daerah pilar A itu ini dari sananya udah dikasih akhirnya talang air. Yeah. Nah, talang airnya warna hitam. Sebenarnya agak semi transparan. Nah, cuma ini karena dikasih kaca film dari pabrik. Bukan dari pabrik, dari dealer ya. Nah, jadi nggak kelihatan. Gue ada blind spot lumayan segini. Oh, blind spot di situ ya. Oke, kalau di ini nanti gue kasih tunjuk nanti di 360 kamera gue bisa lihat tuh. Di sini ya. Itu cukup ganggu buat gue. Apa? Layout
dashboard secara keseluruhan gimana nih? Lewat dashboard enak sih, gue bilang cukup semuanya gampang diraih. Ini udah touch semua ya? Enggak, justru gue senangnya di mobil. Tombol ya? Tombol. Oh, masih tombol. Semua AC tombol semua. Nggak ada touch, yang touch cuma touchscreen doang. Yang penting kayak AC itu pakai tombol. Cuma yang pakai touch radio doang. Radio, infotainment ya? Infotainment tuh pakai touch semua. Dan ininya tuh otomatis berubah ya kalau misal kita belok atau apa gitu tadi? Iya, kalau dia kita pasang sen langsung ubah ke yang kalau sen kanan, ubah yang kamera kanan. Oh, kalau misalnya mundur jadi kamera belakang gitu? Benar, dari kamera belakang. Juga kena 360 kasih lihat juga dari atasnya gimana gitu. Paling ya kalau gue paling ada satu sih yang ganjel di gue. Apa? Mungkin nanti gue kasih lihat di ini roll B ya. Ini di pintu. Kalau malam hari kan biasanya ada lampu. Nah, yang penting tuh malah nggak ada. Jadi kaca spion segala tuh seingat gue ada lampu semua. Nah, tapi buka unlock door sama unlock doornya malah nggak ada lampu. Oh, nggak ada backlight tuh ya? Jadi kadang gue mesti ngeraba-raba. Itu doang gue gak ada backlightnya, aneh kenapa gak ada tanggung amat gitu tasnya. Karena kalau biasanya ini lebih tinggi nggak sih dari yang sebelumnya? Overall lebih tinggi, tapi rasanya ya karena dia di monocoque frame lebih rendah. Lebih rendah frame-nya ya? Overall tuh lebih ini titik beratnya lebih benar. Ya coba nih kalau misalnya dari sini lu betot ngehentak ke belakang nggak? Oh, sebentar gue cari. Ini ya. Tempatnya enak dulu. Oke. 1, 2, 3. Ya. Gua ngerasa kayaknya lebih cepat dari 9 detik ya. Nggak tahu juga, mesti lihat timer video. Timer video. Oke, nih kali ini gua mau demoin ya. Ada cruise control lagi keadaan padat nih. Gua tinggal pencet nih tombol ini. Tombol aja. Nah, tombol ini nih, tinggal pencet nih. Nah, udah nih. Nah, gua tinggal tahan setir kaki gua nih, nyingkring nih gua. Nah, nanti bakal ngikutin kecepatan mobil di depan nih. Nah, gua naikin deh. Gua naikin salah, pencet lagi. Nah, ini gua set maksimal sampai 50. Nah, tapi karena depan tuh jalannya di bawah 50, nanti gua ngerem dia. Ini gua tanpa intervensi apapun. Nah, lihat nih mobil depan nih. Nah, mobil depan jauh lagi. Nah, gua nyepat lagi nih. Ini ya jarak paling dekatnya ya, gue style ya. Nah, bisa sih lebih jauh lagi, tapi bisa kalau lebih jauh ya? Bisa jauh. Tapi kalau jauh, di kepanjangan sama depan, nah gue suka tuh potong ini bisa dipotong nih gue nih. Nah. Kalau dipotong dia ada auto brake ya? Nah, ini gue defensi. Gue ngeri tadi. Nah, kalau mau racing tinggal kecet aja atas aja nih, dia brake lagi nanti. Nah bisa sih gue lepas ini, karena ada lane keeping assist-nya bisa gue lepas. Cuma ini mobil kecenderungan kalau nyalain ya, dia cenderung agak ngiri. Oh, kenapa tuh? Rasanya ya, supaya kita pegang setir. Kita dipaksa pegang setir. Ini gini gitu. Ini udah lah, gue santai ya, pakai otomatis. Nah, dia pagi ini, nah ini dia deteksi nih di layar tuh nanti deteksi. Nah, itu ada kayak simulasi, jarak kita sama jarak depan itu berapa. Nanti kalau ada mobil motong nih ada animasinya juga, mau kita dipotong gitu. Ya tapi ya kita namanya juga ini masih kita awas-awas juga sih. Nah, tadi yang mobil kita potong, gua nggak berani gua rem. Dan yang gua seneng dari sistem ini ada sih atau disebut Toyota TSS ya. Itu dia nggak hanya ngandalin kamera, ini kamera nih. Nah, di depan tuh ada radar. Di grill depan ya? Di grill depan, di logonya tuh radar. Jadi dia nggak hanya ngandalin ini doang. Kalian pasti pernah lihat ya di video di Malaysia tuh Honda HR-V ya? HR-V ya? Masa HR-V? Yang dia lihat bayangan, dia ngerem mendadak. Yang Honda Sensing ya? Honda Sensing cuma ngandalin kamera doang. Itu jeleknya kalau kamera doang gitu tuh. Ini mobil powernya berlimpah banget ya. Nanti mungkin di sebelumnya gue udah bilang ya, jumlah horsepower berapa ya? Konstan ya? Konstan. Nggak bakal konstan ya mainnya. Torsinya instan. Oh, instan. Nah, mobilnya nurut bener, kayak lu gas langsung narik ya. Handlingnya tuh kalau
untuk manuver kecepatan rendah ya kayak kita U-turn lah, parkir. Ini pause-nya enteng banget. Jarak lingkar itunya, radius putarnya? Radiusnya pendek, kecil. Kecil ya? Kecil banget. Juga ini, ya, suspensi. Gua nggak bisa bilang ini sporty ya, tapi cukup nyaman. Tapi untuk berkendara juga masih enak juga. Pas lah. Kalau banyak influencer lain bilang tuh dewasa. Tapi, nah ini karena model Q ada kelemahan sedikit benar ya. Karena dia velgnya 18 inch ya. Jadi ada kayak berapa kalau kayak getaran kasar di jalan tuh cukup kerasa. Itu doang kelemahannya kalau yang Q ya. Tapi mungkin kalau yang G atau yang V mungkin lebih enak karena dia pakai bannya yang G 16, yang V itu 17. Ini 18 ya? 18 ini. Makanya kalau bapak hentakan kasar tuh terasa dia. Fokus. Jangan ditiru. Cuma jeleknya satu juga. Top speednya di limit di 180. 180. Ini masih mod normal. Kali kalau mod sport lebih responsif lagi dia. Pencet sini ya pokoknya. Ada 3 lah pokoknya. Ada eco, normal. Ini normal sekarang. Ada juga ya sport. Gue sih senangnya sih di ini sih normal aja lah buat sehari-hari enak sih. Kalau lo mau push bisa, lebih kalau mau kaki lo ya mau santai bisa. Kok eco nggak enak? Kenapa? Terlalu di limit. Bisa lihat juga nih di dashboardnya. Nah itu bisa lihat juga nih ini mesinnya lagi ngapain nih? Bisa kelihatan sih. Bawah baterai nanti kalau merah tuh berubah terus sih ini. Gue juga kalau ngejelasin ya sifat hybridnya gimana. Susah. Soalnya tergantung cara nyetir ya. Suka-suka dia juga gitu. Oh, suka-suka dia juga. Ya gue ya susah jelasinnya. Ini kalau braking ada ini juga ada saving ke baterai gitu. Iya, jadi kalau kita ngerem atau kita lepas gasnya dia ngisi dia. Oke, jadi sekian video kali ini yang kita ngebahas soal ya ini Innova Zenix yang namanya panjang banget. Lu aja sampai mas nyebutin ya. Jadi kesimpulannya gimana Dar mobil ini? Ya ini yang hal-hal yang gue suka ya dari ini mobil. Akselerasinya. Hemat bensin. Oh iya, itu pasti. Stylingnya gue suka juga nih SUV gitu modelnya. Kenyamanannya bagus lah pokoknya bentuknya Q. Fitur-fiturnya agak lengkap sih. Untuk yang model Q tuh lengkap. Juga ada ini sistem TSS sih, ADAS-nya. ADAS-nya menurut gue bagus banget sih. Gue tidak ada ya makanya tidak banyak intervensi sama sekali. Grafik asisnya gitu ya. Tapi bekerja. Nah, hal-hal yang gue nggak suka dari ini mobil. Apa tuh? Kualitas catnya. Kualitas cat ya, ya terus? Tidak ada electric seat. Oh ya, electric seat. Electric seat di supir. Lalu juga ya plastik di interior tuh kesannya murahan sih. Nah, juga ya sempat ada meteran pada bensin juga sudah yang itu ya. Juga top speednya di limit. Juga ya itu emblem di belakang yang gua agak berantakan sih. Oh, berantakannya ya, susulannya. Ya udah sih, itu aja. Itu aja ya. Ya. Jangan lupa like dan subscribe ya channel Autolog kami. Ya, dengan satu subscribe itu sangat membantu kami sih sebenarnya. Ya, terima kasih telah menonton ini. Sampai jumpa di video berikutnya.